Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik. Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membackup aplikasi SIPP. Nah, aplikasi SIPP ini atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara itu menjadi aplikasi inti dari sebuah pengadilan karena core bisnisnya pengadilan adalah penanganan perkara. Nah, setiap ada update versi, biasanya tim dari developer itu memberitahukan dengan catatan di backup terlebih dahulu aplikasinya. Nah, untuk cara backupnya saya akan menjelaskan. Pertama adalah backup database. Kita backup dulu database dari aplikasi SIPP. Di sini saya akan menggunakan aplikasi SQLiok. Untuk cara install atau penggunaannya bisa aja nanti cari aja di Google untuk penggunaan aplikasi SQLiok. Di sini saya sudah menginstal aplikasi SQLiok. Nah, untuk bisa membuka database SIPP yang ada di server ini, kita terlebih dahulu ambil data dari SQLiok. Ada namanya SQLiok tunnel. Filenya itu ada di C program files, cari aja SQLiok. Kemudian yang ini SQLiok tunnel, kita copy aja. Misalnya kita taruh di desktop. Kemudian kita ganti namanya. Kenapa diganti? Biar tidak semua orang bisa mengaksesnya. Jadi hanya kita yang tahu alamat dari tunnelnya ini. Kenapa ini lama kopinya? Oke, kopinya sudah selesai. Misalnya kita ganti namanya jadi tunnel 1. Nah, selanjutnya kita akan mengupload file tunnel 1 ini ke aplikasi SIPP. Kita buka FileZilla, aplikasi FileZilla. Kemudian kita buka SIPP-nya. Untuk penggunaan FileZilla itu bisa dicari di internet. Kita buka aplikasi SIPP-nya. Nah, ini dia aplikasi SIPP. Kita buka, kemudian kita buka desktop kita. File tadi tunnel 1 ini kita upload. Oke. Nah, untuk melihat ini sudah berhasil atau belum, ini aplikasi SIPP kita cek, tambahkan tunnel tadi kayak apa namanya, tunnel 1.php. Nah, di sini bisa dilihat sudah terekspos ya. Ini ada tunnel versinya. Nah, selanjutnya kita akan mengaksesnya menggunakan aplikasi SQLiok. Dibuka aja. Kemudian kita bikin koneksi yang baru. Ini pilih new. Misalnya kita kasih nama DB SIPP. Dan kita masukkan username dan passwordnya. Dan nama database-nya database SIPP. Kemudian di bagian sini ada HTTP, kita klik. Kita centangi use HTTP tunnel link. Kemudian kita copy linknya tadi yang ini. Tekan di sini. Tuh, cek, tes dulu koneksinya apakah berhasil. Oke, koneksinya terhubung. Kemudian kita connect. Save aja. Nah, ini database SIPP yang ada di server kita. Nah, untuk melakukan backupnya itu ada dua cara. Yang pertama ya kita ekspor juga sebagai SQL dump, atau kita copy database-nya ke komputer kita yang ini. Saya akan menunjukkan untuk cara yang SQL dump-nya dulu.
Jadi caranya yang ini, nama databasenya SIPP, kita klik kanan, kemudian kita pilih backup atau export, kemudian pilih backup database as SQL DOM. Kemudian di sini kita tentukan di folder mana kita akan menyimpannya, misalnya folder D backup SIPP database, kita kasih nama SIPP. Oke, kita save, kemudian kita pilih struktur and data yang kita backup, pastikan di sini semuanya tercentang, kemudian kita ekspor. Nah, untuk proses ekspor ini memakan cukup waktu yang lama, jadi kita biarkan aja dulu. Nah, selanjutnya kita backup databasenya ke komputer kita dengan copy databasenya. Yang pertama kita install dulu servernya di komputer kita. Sini saya menggunakan Exam. Nah, untuk penggunaan Exam bisa dicari aja di internet, di Google, banyak petunjuknya, jalankannya. Nah, karena ini SIPP-nya versinya lama, itu databasenya, jadi disarankan menginstal SAM yang versi PHP-nya 5. Dan Windows, kemudian versi PHP 5, ini 87, cari aja yang 5. Nah, yang ini ada 5. Kalau ada yang lebih atas lagi silakan. Nah, 5.6.40. Oke, nanti untuk installnya bisa aja diikuti petunjuknya. Sini saya sudah menginstal. Kita jalankan aplikasi SAM-nya. Oke, ini sudah jalan. Yang ini masih proses ekspor. Oke, ini kita pause. Nanti kalau sudah selesai saya lanjutkan lagi. Oke, ini sudah selesai ekspornya, ekspor successfully. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy database SIPP-nya ke komputer yang ini. Sama kayak yang tadi ini, kita buka dulu. Oh ya, tadi sudah dijalankan SAM-nya ya. Ini sudah jalan. Kita buka tab baru di sini, new connection. Kita kasih new dan berikan nama localhost. Terserah aja sih namanya. Kemudian oke. Kemudian masukkan username dan passwordnya. Biasanya defaultnya itu username-nya root dan passwordnya kosong. Kemudian database-nya kosong. Dan yang ini tidak perlu diatur, cukup ini aja karena kita ngakses di komputer kita sendiri. Kemudian klik connect dan pilih save. Dan di sini database kita, database yang ada di komputer ini. Nah, selanjutnya kita buat dulu database-nya, samakan aja dengan nama yang di ini, database SIPP yang ada di server. Kita bikin database baru, klik kanan di sini yang ada root localhost. Atau mau pilih menu sini sama aja sih, klik kanan di sini, kemudian pilih create database. Kemudian kasih nama SIPP. Nah, di sini sudah ada database SIPP, cuma tabelnya masih kosong karena baru jadi bikin. Nah, untuk itu kita klik kanan database SIPP yang ada di server ini, klik kanan, kemudian pilih copy database to different host. Nah, pastikan targetnya adalah localhost yang punya kita dan source-nya itu DB SIPP. Ini berarti yang ada di server. Karena kalau terbalik nanti data di servernya malah yang terhapus. Jadi harus teliti di sini. Kemudian kita pilih struktur and data. Kalau mau di ignore definite silahkan ignore. Biasanya saya biarkan aja. Pilih copy. Ini prosesnya lama. Oke, kita lanjut aja dulu. Nanti kalau sudah selesai, berarti sudah selesai untuk copy database-nya. Nah, kita lanjut lagi untuk backup data aplikasi SIPP yang berupa aplikasinya. Nah, tadi kita sudah membuka aplikasi SIPP menggunakan FileZilla. Nah, untuk yang ini itu cukup mudah.
kita klik kanan aja yang di sini atau yang dari sini aja dah. Klik kanan folder SIPP di sini. Kemudian misalnya kita mau menyimpannya di D. Oke, kita lanjutkan di mana tadi, backup SIPP. Kemudian kita backup resource-nya. Nah, di sini SIPP, kita klik kanan, kemudian pilih download. Ini prosesnya cukup lama juga. Jadi seperti itu untuk backup aplikasi database SIPP dan aplikasi SIPP-nya. Nah, untuk backup database tadi yang kita ekspor, untuk database-nya itu sekitar 900 MB. Jadi ya lumayan besar ya untuk sekali ekspor. Jadi biasanya saya ini kompres lagi, kompres biar tidak memakan space yang banyak. Oke, sekian informasi dari saya untuk proses backup aplikasi SIPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.